Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ahsanal kalami kitabullah, afdhalul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengulas sebentar, kemarin kita telah membahas tentang wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berarti sudah membahas yang pertama sifat nafsiyah yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan satu sifat, yakni sifat wujud bagi Allah. Yang berikutnya kita kemarin telah membahas tentang sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya merusak, artinya menghancurkan atau menegasikan dari sifat-sifat selain yang ada. Apa itu? Dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, terus wahdaniyah. 5 ini merupakan sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah ini menegasikan di luarnya semua, di luar ini. Artinya sifat mustahilnya itu pasti tidak terjadi. Gitu. Apakah sifatnya Allah ini terbatas dari 5 ini, atau dalam konteks 20 sifatnya Allah itu? Tidak. Sifatnya Allah itu sifatul kamal, sifatul jalal, sifatul jamal itu hanya menginduk pada 20, sehingga ini di dalam Al-Quran itu surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, Allah tidak lahir, Allah tidak dilahirkan. Itu kok enggak ada di dalam sifat wajib bagi Allah atau sifat mustahil Allah, kok enggak ada? Ya, itu sudah pasti sudah menginduk pada 20 ini. Karena apa? Misalnya lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan. Kalau Allah melahirkan, kita kembalikan lagi. Kalau Allah melahirkan kepada sifat 20 misalnya, laisa kamitslihi syai', Allah ini tidak mirip terhadap apapun saja, tidak. Padahal sifat melahirkan itu dimiliki oleh makhluknya Allah, itu melahirkan gitu. Lah kalau Allah melahirkan, nanti Tuhan melahirkan apa? Kalau Tuhan melahirkan Tuhan, berarti ada 2 Tuhan. Kalau ada 2 Tuhan, nanti juga akan timbul kecacatan atau tanaqud, ya, kontradiksi terhadap hal-hal yang telah kita bahas kemarin. Kalau misalnya lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan. Lah Allah kalau dilahirkan berarti Allah ada permulaan, ya kan? Kalau Allah permulaan berarti sifatnya Allah tidak qidam, maka sudah ada terwakili dengan sifat qidam. Wujud yang kedua apa? Qidam. Itu bukti bahwa Allah tidak dilahirkan. Maka lam yalid wa lam yulad itu sudah include pada sifat 20 itu. Itu contoh kecil. Artinya sifatul kamal, kesempurnaannya Allah, sifatul jalal, sifat keagungan Allah, sifatul jamal, keindahannya Allah itu mengerucut kepada 20 ini. Lah batasnya berapa? Ya memang tidak ada batas. Sifat mustahil bagi Allah tidak hanya 20, tapi tidak ada batasnya. Nah, dari 20 sifat yang ada ini memang pada puncaknya yang paling banyak pembahasannya, yang paling rumit, padahal kita kemarin telah membahas tentang sifat wujud bagi Allah itu berapa kali pertemuan. Sifat wahdaniyahnya Allah ini sebenarnya sifat yang paling inti dari 20 sifat itu. Sebenarnya membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tunggalnya Allah itu, sebagaimana kemarin yang telah kita bahas, itu merupakan induk dari berbagai sifat yang lain, ya tunggalnya itu gitu. Keberadaan Allah, wujudnya Allah itu tunggal yang menegasikan dari selain ketertunggalan Allah.
Apa ketunggalan Allah itu? Keesaan Allah fil dzat wa fis sifat wa fil af'al, meliputi zatnya Allah itu tunggal, ya. Tunggal kemarin ada dua, ya, menegasikan yang kam muttasil dan kam munfasil. Terus kemudian soal sifat ada kam muttasil dan kam munfasil, ada wahdaniyah fil af'al. Itu kita kemarin telah membahas. Nah, para jemaah sekalian, hafizakumullah, di dalam sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala ini, di antaranya kemarin kita telah membahas tentang at-tamanu', ya, at-tamanu'. Bagaimana kalau Tuhan itu dua? Kalau dua itu bagaimana konsepnya? Kalau dua itu mempunyai kemampuan yang sama, maka tidak mungkin masa Tuhan ingin menciptakan satu hujan di tempat tertentu harus bergotong royong dengan dua Tuhan. Betapa Tuhan itu tidak mampu hanya dengan sendirian. Itu contohnya. Ya, berarti kalau begitu jenengan misalnya itu untuk menciptakan jenengan itu Tuhan perlu berkolaborasi. Ya, berarti Tuhan nggak mampu single. Itu rak kita bisa makan itu ya harus kolaborasi. Bisa ada ikan di meja di depan makan, di meja makan kita itu, ya kita harus kolaborasi dengan banyak hal. Mulai dari nelayan sampai distributor, sampai pedagang, sampai tukang masak, sampai penjual makanan, sampai di meja kita membutuhkan banyak perangkat. Nah, kalau Allah sendiri itu tidak mampu menciptakan secara esa, secara tunggal, Allah harus berkolaborasi dengan Allah yang lain, maka Allah itu namanya tidak mampu. Berarti sama aja, apa bedanya kita yang harus kolaborasi dengan Allah? Nggak ada bedanya kan? Ya sudah, kalau begitu Allah yang satu lebih dominan daripada Allah yang lain misalnya. Berarti ada Tuhan yang kemampuannya berada di bawahnya kemampuan Tuhan yang satu. Berarti ada Tuhan yang lebih lemah, ada Tuhan yang lebih kuat. Berarti kalau situ bukan sifat Tuhan. Yang namanya Tuhan itu pasti sifatnya harus absolut, mutlak. Kemampuannya harus kemampuan mutlak. Lah kalau ada yang kalah, ada yang lebih, itu berarti sama dengan kita. Kita itu kan tidak setara, ya. Yang berikutnya, sesuatu bisa dikatakan itu sama itu jika mempunyai kesamaan yang persis, padahal itu tidak mungkin. Ya, misalnya saya mempunyai ini gelas, saya mempunyai 2 gelas, produksinya ini persis sama persis, airnya tinggi persis. Ini sama apa tidak? Pasti tidak sama. Kenapa tidak sama? Kalau saya sebut mana yang kanan, mana yang kiri, mesti ada pembedanya nih, ya enggak? Selain soal apa namanya, soal tempatnya ini pasti ada yang di sebelah kanan dan sebelah kiri menempati ruang yang berbeda. Yang kedua, pasti lahirnya tidak sama. Ini dicetak lebih dulu atau dicetak lebih akhir, pasti berbeda, ya enggak? Oh enggak, ini detik lahirnya persis. Kalau persis sama, pasti mesinnya berbeda, ya enggak? Berarti kalau ada orang mengatakan gelas ini persis jumlahnya 2, persis sama enggak? Enggak. Berarti Tuhan itu kalau ada lebih dari 1, pasti dia sama, ya kan? Berarti tidak ada Tuhan yang benar-benar sama, itu enggak mungkin. Pasti ada Tuhan kok lebih dari 1 pasti berbeda, ya enggak? Apalagi anak kembar, wih podo persis, enggak mungkin. Walaupun tai lalatnya sama, apa yang sama, berdirinya saja itu pasti kanan pasti kiri, menempati ruang yang berbeda. Lahirnya pasti enggak sama, di dalam kandungan pasti di atas pasti di bawah, gitu. Semua tidak ada sama. Itu Tuhan kalau mempunyai kemampuan yang sama enggak mungkin. Kalau yang satu lebih tinggi, satu lebih tidak mampu, enggak mungkin. Apalagi nomor 3, Tuhan masing-masing enggak mampu, tambah enggak mungkin lagi, ya enggak? Berarti keesaan Tuhan ini, ya, baik dalam sifatnya kemarin kita sudah bahas, zatnya itu
sudah terpatahkan. Nah, kemudian kemarin kita telah membahas tentang soal kam bi makna adamil kam al munfasil fiha. Kam munfasil di dalam af'al, ya, ini juga tidak memungkinkan. Di sini dicontohkan misalnya tentang soal peran. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa perannya Allah adalah peran yang mutlak dan hakiki. Ya, adapun misalnya ada orang yang makannya ini bisa menyebabkan adanya rasa kenyang, minum bisa menyebabkan menghilangkan rasa dahaga, itu bagaimana sebenarnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa makanan itu yang menciptakan Allah, terus kemudian kenyang itu yang menciptakan juga Allah. Nah, beda dengan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu meyakini bahwa Allah menciptakan makanan yang dengan makanan itu dia mempunyai efek bisa memberikan kenyang. Berarti kenyang ini efek dari makanan yang diciptakan oleh Allah. Begitu. Ini bedanya kita sama Mu'tazilah. Saya ulangi. Kalau Ahlus Sunnah, Allah menciptakan makanan, Allah juga yang menciptakan kenyang. Buktinya apa? Banyak orang yang dengan tanpa makan dia tetap kenyang. Ya enggak? Coba orang itu, satu orang dengan yang orang lain, rasa kenyangnya standarnya sama enggak? Tidak. Saya misalnya makan setengah piring sudah merasa kenyang. Mas Harun makannya harus satu piring baru kenyang. Perasaan kenyangnya itu tidak sama. Orang yang sudah terbiasa dengan perutnya yang kecil, ususnya yang kecil, dia biasa diet, dia hanya makan satu telur, dia sudah merasa kenyang. Oh, berarti apakah pengaruh satu telur dengan pengaruhnya satu piring makanan itu punya standar yang sama? Kan tidak, ya kan? Tapi kan ini soal sains. Oke, agama tidak menentang sains, tapi perasaan kenyangnya itu yang murni yang menciptakan Allah. Buktinya ada orang bisa kenyang tanpa makan, gitu. Begitu pula api yang membakar, bolak-balik saya sampaikan, api itu yang menciptakan Allah, sedangkan air yang mendidih itu ciptaannya Allah. Karena ada api yang bisa tidak membuat air menjadi mendidih. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar dengan api juga tidak terbakar. Kan gitu. Berarti bisa jadi ada kebakaran yang penyebabnya juga tidak api. Gitu. Paham? Ya. Nah, lah apakah orang Mu'tazilah itu orangnya menjadi kafir? Tidak. Ahlus Sunnah meyakini orang Mu'tazilah yang meyakini bahwa Allah yang menciptakan makanan, dengan makanan itu menyebabkan orang kenyang, itu tidak sampai kafir, karena dia masih meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan makanan, dengan makanan itu Allah menciptakan bisa membuat kenyang. Ya, ada orang minum obat. Lah bagaimana kalau kita ketemu dokter, ya, terus kita dikasih obat, terus kita ngobrol sehari-hari, wah alhamdulillah ini saya habis minum paracetamol, meriang saya ini jadi sembuh. Apakah itu kita tidak sesuai? Kalau itu sebagai percakapan keseharian itu tidak masalah. Ya, jangan ditanya sama dokter misalnya, ada orang kecelakaan. Ini tadi kenapa? Kok kecelakaan? Ini kehendak Allah. Kenapa perut kamu ini sakit? Habis makan apa? Enggak tahu, ini kehendak Allah. Ya enggak begitu, ya. Kita
percaya bahwa secara kasab itu ada sebab, ada musabbib, ada sebab, ada akibat, ya, ada yang memberikan sebab, tapi tidak pada i'tiqad kita. Kita minum paracetamol, ya, apa namanya doanya itu, yashfin itu apa namanya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika Allah ini yang membuat saya sakit, jika Allah itu membuatku sakit, fahuwa yashfin, dialah yang menyembuhkanku. Kita minum obat itu ikhtiar kita, ya, tapi keyakinan kita yang memberikan sembuh adalah Allah. Kenapa? Buktinya banyak orang yang minum obat tapi tidak sembuh. Kalau setiap orang minum obat pasti sembuh, maka tidak ada orang mati, ya, karena bisa dihalau semua. Tapi sampai sekarang dokter secanggih apapun itu tetap ada ending kematian, gitu. Itu ranah i'tiqad, ya. Tapi ranah ilmiah, Islam tidak sedang bertentangan dengan sains. Itu perlu kita pahami. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang fatalistik, ya. Apa-apa ya sih loro, no, ada itu tetangga saya, wah loro ya, ya sih kersane Gusti Allah. Nak ngombe obat berarti aku ora percaya Gusti Allah. Keliru ini juga, ya, itu keliru. Yang kafir itu orang yang semacam apa? Orang kafir adalah orang yang dia tidak meyakini bahwa semua ini atas kehendak Allah, ya, itu orang yang kafir. Kalau orang Mu'tazilah masih meyakini, itu tidak sampai kafir, hanya fasik begitu saja, gitu. Nah, ada lagi orang yang meyakini dengan keyakinan begini, Allah itu menciptakan semesta raya itu seperti menciptakan jam. Bagaimana Allah menciptakan jam, sekali jam itu jadi, jamnya sudah berjalan dengan sendirinya, ya. Nah, kalau semesta raya ini dibikin oleh Allah sekali dulu, sekarang Allah sudah tidak ngapa-ngapain, karena atas rumus-rumus yang dibikin oleh Allah semua sudah berjalan sesuai dengan rumusnya Allah. Kayak orang coding itu kan bikin pertama, setelah itu dijalankan, yang bikin coding sudah tekan kontrak, bayaran, dia sudah bisa meninggalkan itu, karena semua sudah bisa bekerja dengan sendirinya. Jangan mengoperasikan WA dan mengoperasikan Microsoft Word misalnya, itu yang membuat sekarang sudah bisa tidur, dengan jenengan bekerja itu dia bekerja dengan sendirinya, gitu. Itu salah, ya. Allah sampai sekarang itu Allah tetap berkehendak secara terus menerus. Kalau Allah itu sudah berhenti, jenengan berdoa tidak ada yang mengabulkan, karena Allahnya sudah berhenti, ya enggak? Kalau begitu ngapain Allah perintah ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku yang akan mengabulkan, gitu kan? Kalau Allahnya sudah selesai, ngapain Allah nyuruh kita berdoa? Contoh kecil itu, ya. Artinya cara kita berpikir bahwa Allah itu membuat alam raya ini seperti membuat orang coding, bikin algoritma. Jika ada orang dia mau tabrakan, ya, dia nggak mau minggir, maka otomatis bertabrakan. Bikin coding kan begitu kan? Jika maka Allahnya sudah selesai, sudah bikin coding kok. Kan gitu. Oh, enggak begitu logikanya, gitu. Nah, dengan begitu keimanan kita terhadap Tuhan memang tidak menafikan kepercayaan kita kepada sains. Oke. Itu apa namanya ayatnya? Wa ma tasqutu min waraqatin wala habbatin. Gimana ayatnya? Iki Mufati. Gimana semakin? Siapa nih? Siapa?
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Ya, semua ini sampai daun jatuh, ya, apapun, ada biji di dalam kegelapan malam, apapun itu, semua itu di bawah pengetahuan dan kontrolnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berjalan, Allah tidak bisa ngontrol total, berarti kekuasaannya Allah tidak absolut lagi, tidak mutlak lagi, begitu. Gitu. Jadi setelah itu nanti kita baru akan menginjak kepada sifatul ma'ani, ya, sifat-sifat yang berkaitan dengan makna. Kalau ini tadi kan salbiyah, ya. Nah, ini kita akan menginjak kepada sifat ma'ani, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar, kalam, ya itu. Ya, kalau dalam ilmu mantik ini la hiya huwa wala huwa wala hiya ghairuh, ya. Itu la hiya huwa itu mafhum, wala hiya ghairuh itu masadaq, yaitu kita lanjutkan dulu sifat qudrah. Panjang soal wahdaniyah ini memang. Wa yajibulan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala. Jam masih cukup. Jam isyanya jam berapa? 52, ya. Oke. Fi haqqihi ta'ala, yang dalam hak Allah Ta'ala apa al-qudrah itu sifat qudrah. Kalau orang pujian itu apa? Qudrat, iradat, ono sing maca qudrat, iradat, ngono to. Ya, iki gak apa-apa, cah cilik-cilik gak apa-apa. Wong urung ngaji dijan darori, ya. Ngajine dijan wong hafal Quran ya macane qudrah, kan ngono to. Wong ana tak napa tak marbutah mati kuwi diwaca ora qudrat iradat, ngono ya, qudrah iradah. Ya, tapi awake dhewe iso hafal sifat wajib bagi Allah itu kan ya gara-gara berkah pujian. Kalau nggak ada yang pujian kan ya gak pati hafal. Bukti ini sifat mustahil bagi Allah banyak orang nggak hafal. Kenapa? Karena pujian. Maka pentingnya pujian gue. Ya. Wahya utawi sifat qudrah iku sifat qadimatun kang qadim, qaimatun kang jumeneng bidatihi ta'ala, kelawan dzati Allah Ta'ala, yujidu kang mujudake sapa Allah biha kelawan sifat qudrah, wa yu'dimu lan ngilangake sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa didduha utawi kesebalikane sifat qudrah iku al-ajzu, sifat apes. Wa dalilu utawi dalile ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sifat qudrah annahu sak temene kelakuan laukana lamun ana sapa Allah iku ajizat dat kang apes, lam yujad mongko ora bakal den temu apa syai'un suci min hadzal makhluqati, saking iki bira-bira makhluk. Jadi begini, qudrah ini sifatun qadimah yujadu biha wa yu'dim kulla mumkin ala wafqil iradah. Sifat qudrah ini merupakan kuasa Allah yang hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Beberapa waktu lalu ada yang tanya, apakah Allah ini mampu menciptakan batu yang Allah sendiri gak kuat? Nah, ini kita sudah membahas nih pada bab qudrah ini, ya. Kapan waktu itu pertemuan yang awal-awal dulu ada yang tanya itu kan? Nah, ini kita sudah masuk pada fase itu. Ya, jadi begini,
Sifat kudro ini hanya berkaitan terhadap sesuatu yang mungkin bagi Allah, tidak yang wajibun lidzatih dan tidak mustahil bagi Allah, gitu ya. Contoh, Allah menciptakan makanan yang dengan makanan itu panjenengan bisa merasa kenyang atau tidak kenyang. Itu Allah mampu nggak? Mampu. Mungkin nggak itu sifat mungkin nggak? Berarti Allah menciptakan itu mampu nggak? Mampu kan? Karena itu mungkin, gitu ya. Tapi misalnya Allah ini meniadakan zatnya sendiri, mungkin nggak? Allah mampu nggak membikin Allah tidak ada? Ya nggak mungkin, karena itu mustahil bagi Allah. Contohnya yang kecil, bisa nggak Allah itu membikin angka 3 itu lebih besar dari angka 5? Ya, mungkin nggak? Ya nggak mungkin, itu mustahil. Baik, bagaimana juz itu lebih besar daripada kul, kesebagian itu lebih besar daripada keseluruhan, mungkin nggak? Sampean punya kepala, kepalanya lebih gede daripada tubuh sampean, mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Namun kepala itu bagian daripada tubuh, kan gitu ya nggak? Itu sesuatu yang nggak mungkin. Apakah mungkin Allah itu menciptakan 2 itu lebih gede daripada 4? Ya nggak mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Itu mustahil. Itu kayak kemarin, mungkin nggak dalam satu waktu Allah itu menciptakan air minum ini ada isinya dan tidak ada isinya sekaligus? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin ya, karena itu sesuatu yang mustahil, gitu. Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu yang mustahil, begitu. Hanya yang mungkin yang diciptakan, yang apa ya, kudrohnya Allah itu. Nah, contoh lagi, kudroh ini artinya kuasa. Saya ini kuasa mengangkat iPad, ya. Saya ini kuasa mengangkat gelas. Mungkin nggak kalau gelasnya tidak ada, itu saya kuasa mengangkat gelas? Nggak mungkin. Wong gelasnya nggak ada. Kalimatnya saya kuasa mengangkat gelas. Bagaimana bisa orang bisa mengangkat gelas? Wong gelasnya tidak ada. Ya kan? Jadi kuasa itu harus berkaitan dengan sesuatu yang dikuasai. Contoh lagi, jenengan namanya siapa? Zidni, Tri, Mas Tri itu mencintai istrinya, ya. Tapi nggak ada istrinya. Ada nggak yang nggak dicintai? Nggak ada kan? Oh, kulo niku mencintai istri kulo. Lendi bojomu ora duwe, urung di bojo kok mencintai istri. Namanya mencintai istri ya harus ada objeknya. Wong mencintai istri. Mungkin nggak ada orang mencintai istrinya tapi tidak ada istrinya? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Sampai di sini dulu, paham? Jadi namanya kuasa itu ada kaitan dengan yang dikuasai, harus ada. Sampai di sini paham dulu, kita belum selesai ini. Nah, keterkaitan antara cinta dengan istri itu namanya ta'alluq. Keterkaitan orang mampu, saya mampu mengangkat gelas ini, kemampuan saya dan gelas merupakan ta'alluq. Paham? Ada keterkaitan. Ya. Bagaimana mungkin jenengan mondok di
Ma'hadut Tahfidz MAJT Basnas, ya, tapi nggak ada MAJT-nya, kan nggak mungkin toh. Wong kalimat santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, tapi nggak ada Basnasnya. Berarti antara kesantrian panjenengan dan Ma'hadut Tahfidz MAJT Basnas itu merupakan hubungan, itu keterkaitan. Bahasanya ta'alluq. Sampai di sini dulu, paham? Paham dulu? Ini mikir tenanan nih. Nah, sekarang Allah itu maha kuasa. Kuasanya Allah itu menciptakan alam raya. Tapi gimana Allah menciptakan alam raya, Allah mengatur alam raya kalau pada azali, ya, zaman azali istilahnya, tapi nggak zaman ya, kita kemarin sudah bahas itu, belum ada alamnya. Paham dulu? Allah menciptakan alam raya, mengatur alam raya, tapi alam ini karena hadis, karena baru. Sebelum itu lalu Allah berarti nggak mampu kalau begitu caranya. Paham nggak? Paham nggak? Cuman kejanggalan ini paham nggak? Wes klik. Bukan begitu. Allah itu walaupun belum ada alam raya, tapi Allah ini kemampuannya adalah mampu menciptakan alam raya. Ya, seperti panjenengan bisa bikin piring, ya, tapi belum membikin piring. Ya, jenengan punya teknik membikin piring, wis iso gawe siji, tapi yang 1000 belum jenengan bikin. Ya, kemampuan jenengan pada sesuatu yang belum terjadi kan, tapi jenengan mampu kan? Itu istilahnya ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq itu hubungan, saluhi itu kemungkinan kepantasan, qadim itu dahulu, yang bersifat dahulu. Artinya walaupun Allah itu belum menciptakan alam raya, tapi kemampuannya Allah itu Allah sudah mampu menciptakan alam raya. Seperti Allah, jenengan belum lahir, apakah kalau jenengan belum lahir itu Allah belum mampu menciptakan jenengan? Kan ya enggak toh? Ya kan? Allah sudah mampu, cuma jenengan belum dilahirkan, tapi Allah sudah mampu. Gitu. Kalau belum terjadi, nama istilahnya ta'alluq saluhi qadim. Jenengan belum mondok di sini, apakah Allah ini enggak mampu kalau menjadikan jenengan mondok di sini? Kan tidak, cuma belum saja. Berarti kemampuannya Allah namanya ta'alluq saluhi qadim. Nah, kalau sudah terwujud, ya, barangnya sudah ada, jenengan sudah di sini, kan ini sudah ada nih terhubungan, keterkaitan sesuatu yang panjenengan sudah terlaksana. Buktinya alam raya ini diciptakan oleh Allah, jenengan sudah mondok di sini, jenengan lahir. Namanya ta'alluq tanjizi hadis. Paham? Nah, kalau belum terjadi itu ta'alluq saluhi qadim. Kalau terhadap sesuatu yang baru dan itu sudah wujud, namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ya, ini memang banyak yang kita pelajari ini memang tidak apa adanya yang ada di kitab Tijanut Darori. Memang itu karena panjenengan mahasiswa ya perlu ada tambahan-tambahan dari syarah-syarahnya kayak gitu. Waktunya habis. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada guru kita Gus Ahmad Muzir atas penjelasan mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, dan kami informasikan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di lain kesempatan ya, di minggu depan. Untuk itu alhamdulillah
Ngaji kitab Janturi pada malam hari telah selesai. Untuk itu marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa dua kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wan najah. Jazakumullahu khair. Wa akhiru kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.